Maka jangan sopak ya orang kaya Pak. Jangan sombong. Kesalahan terbesar orang-orang kaya hari ini, dia menganggap dia kaya karena dia pintar. Gak ada hubungannya Pak. Kesalahan terbesar orang kaya hari ini menganggap dia kaya karena kerja kerasnya. Bukan. Kenapa dia kaya? Allah Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. Kalau katakan Pak kaya Pak, mau bodoh, mau miskin, mau apapun, dakwahnya mau kampung tinggalnya, nggak sekolah. Kalau katakan kaya, mau sekolah ke luar negeri, manajemen bisnis, S3, profesor, dokter. Kalau katakan miskin Pak. Paham Pak? Nggak ada hubungannya Pak. Kaya miskinnya Allah yang atur. Fungsinya apa? Ujian. Nah, maka hari ini hadirin mulia, kita mesti mengenal Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara hidayah. Tanpa hidayah orang-orang tak akan pernah bisa mengenal Allah. Pak, tanpa hidayah manusia ini tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Tanpa hidayah manusia-manusia ini, kita tidak akan pernah mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang perintah, mana yang larangan, sama aja. Mana yang halal, mana yang haram nggak nampak. Gelap semua. Karena hidayah ini adalah nur, cahaya. Hidayah ini cahaya Pak. Kalau nggak ada cahaya, coba buka mata Pak, terus nggak ada cahaya, apa yang lihat? Di ruangan yang gelap gulita, kita buka mata kita, tapi nggak ada lampu, nggak ada cahaya, nggak lihat apa-apa. Ataupun ada cahaya, sementara kita tutup mata, apa yang lihat? Tutup matanya coba semua. Bapak lihat apa? Gelap. Seterang apapun matahari, secerah apapun ini cahaya hadirin sekalian, kalau orang yang menutup mata hatinya, seindah apapun tutur bahasa seorang dai menyampaikan agama, bagi mereka sia-sia, nggak ada makna. Nah, maka alhamdulillah hadirin mulia, sekarang Allah beri kita hidayah. Buktinya apa? Subuh-subuh udah kumpul di masjid. Siapa yang bangun di pagi hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid, sungguh dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di pagi hari, dia pergi ke pasar, tak ke masjid dia telah membawa bendera syaitan. Semoga istiqamah ya Pak ya. Subuhan di masjid ini sampai mati Pak. Ya, salat subuh di masjid sampai kapan? Sampai mati. Kalau besok mati, sampai besok saja. Jangan pikir lama kali Bang sampai mati. Kepedean Bapak panjang umur. Pede banget. Apalagi ini bikers nih Pak. Bikers nih hobinya dia bermain-main dengan maut. Betul Pak. Ya, kalau antum nggak ada iman bahaya Pak, mati konyol. Main bikers lagi touring, berapa banyak kejadian teman-teman kita kan hilang. Saya dulu bikersnya sama almarhum Uje Pak, sering kalau di Bali dia bikers saja keliling-keliling. Saya bilang, oh ini bahaya nih. Dan orang ini biasanya hadirin mulia akan dimatikan sebagaimana hobinya dia, kebiasaan hidupnya. Nah, kalau antum bikers kemudian mati dalam keadaan dakwah, lagi ngajak orang sholat subuh, tiba-tiba Allah panggil, wallahu a'lam bagaimana caranya. Jangan takut mati Pak. Takut mati-mati, nggak takut mati-mati. Nah, tapi kalau kita mati dalam perkara dakwah, bawa motor, rombongan berjamaah, tapi mau memakmurkan masjid, tahu-tahu Allah panggil kita dalam keadaan hobi kita itu, mati syahid Pak. Mati di jalan Allah. Takbir. Allah. Tapi kalau mati cuma lagi mau tur-tur bangga-bangga aja naik motor, buku keren, kumpul-kumpul bangga-bangga. Tahu ente berapa harga motor ini? Foto upload Instagram, bersombong-sombong, berbangga-bangga Pak. Itu mati konyol nanti Pak. Mati dalam keadaan sombong, angkuh. Bahaya Pak. Kita membenahi hati ini bahaya Pak. Semakin mewah ini kendaraan Pak, semakin kemungkinan besar masuk hati. Ya. Beda Pak, naik Harley tadi sama naik Vario, perasaan saya beda Pak. Wallahi beda Pak, naik Harley itu ada kamera kan, gagah kali nih. Tahu-tahu tengah jalan berhenti Pak. Saya bilang jangan di-upload ya yang naik Vario. Saya bilang tolong jangan naik Vario, bikin malu geng nanti.
Awal nih Harley, boleh ujungnya nih Vario, turunnya Vario. Beda Pak, kita manusia. Jangankan kita, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hobi dia apa? Hobinya Amirul Mukminin hadirin sekalian pakai baju bekas yang bertambal-tambal, yang sudah dia jahit banyak tambalannya. Ketika dia hendak menaklukkan Baitul Maqdis, dia berdua dengan khadimnya Aslam radhiyallahu an. Bergantian mereka naik unta. Kadang Umar yang pegang unta, pembantu dia di atas, dia tuntun unta. Kadang capek Umar naik unta, Aslam yang turun nuntun unta. Jalan kaki Pak, naik unta sampai ke Palestina. Pas mau masuk pintu Palestina, hadi Baitul Maqdis hadirin mulia, subhanallah, kata Aslam, ya Amirul Mukminin, saya sudah siapkan baju bagus buatmu, engkau kan presiden, Amir. Bagaimana kalau seandainya sekarang lepas baju tambal-tambal itu? Kurang cocok. Kita mau menjumpai pemuka-pemuka orang Yahudi ini, mudakwah. Mikir Umar, bolehlah. Beliau turun, lepas baju yang tambal-tambalnya, ganti sama baju bagus yang baru. Naik lagi onta. Baru berapa jauh, berapa langkah onta berjalan, dikata, Aslam, kembalikan bajuku. Lepas baju bagus ini, hatiku berubah pakai baju ini. Umar Pak. Apalagi kita ngaku antum, masya Allah, naik motor besar terus nggak ada perasaan bangga di hati. Dusta itu Pak. Makanya banyak-banyak aja istighfar. Faham Pak ya? Banyak-banyak istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Apalagi knalpotnya gede, satu kampung orang sakit kuping orang. Antum nggak tahu berapa orang yang melaknat kita. Woi, ngumpat itu kurang ajar nih motornya nih. Itu dihisap di akhirat Pak. Di dunia orang kita nggak, orang kita kabur cepat lari, jangan dikejar, orang pun nggak kekejar. Tapi bunyi knalpot motor itu jadi masalah nanti di akhirat Pak. Saya nggak nakut-nakut ini, benar Pak. Nah, makanya kita ini hadirin sekalian, beruntung Allah beri hidayah. Ya. Mulai hari ini semua teman-teman bikers yakini kemuliaan bukan pada motor, kemuliaan bukan pada mobil mewah. Kemuliaan itu ada dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Ya Pak. Orang jalan kaki Pak tapi bertakwa, itu lebih mulia daripada orang naik motor Harley Pak tapi tak bertakwa. Orang kampung miskin penyakitan, tak punya apa-apa, penyakitan, nggak ganteng, nggak tampan, rupawan, dia nggak cantik, tinggal di desa, dia ngomong nggak ada orang mau dengar, dia usul nggak ada orang mau terima usulnya. Tawajuh semua sayang. Dia meminang anak orang, tak ada yang mengambil jadi menantu, tapi di hati dia ada kecintaan kepada Allah. Orang miskin yang semacam ini hadirin sekalian, beliau lebih mulia dalam pandang Allah daripada seluruh presiden kafir yang ada di seluruh dunia ini. Nabi kan pernah duduk dengan sahabat di satu tempat, lewat satu orang miskin. Siapa dia? Nabi tanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Kata sahabat, dia orang malang ya Rasulullah. Hidupnya dia miskin, gak punya apa-apa, menyedihkan kehidupan dia. Kemudian lewat orang kaya. Kalau orang ini bagaimana pendapatmu? Oh, ini orang beruntung ya Rasulullah, ini orang hebat. Parfumnya dari jauh udah kecium, baju bagus, wajah tampan, rupawan. Kalau dia meminang anak orang ini pasti diterima pinangannya. Kalau dia bicara semua orang akan dengarkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah oleh kalian, orang yang pertama tadi lebih baik dalam pandang Allah daripada orang yang kedua seisi dunia. Kenapa? Yang miskin tadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman, dia bertakwa. Makanya sekarang kita puasa Pak. Buat apa kita puasa? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Jadi dunia ini semua ujian. Bapak ibu semua harus pahami ujian. Sekarang kita yang memahami ujian itu kalau sakit. Oh, kalau orang lagi sakit, kasihan lagi diuji ya. Kita lupa kalau sehat itu juga ujian. Kalau ada orang miskin kita iba, Pak, kasihan lagi diuji sama Allah, dia miskin, susah hidupnya. Kita lupa kekayaan juga ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja aku menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Kata Allah Ta'ala, untuk menguji kalian. Ujian.
Siapa yang paling ahsan amalnya? Siapa yang paling baik amalnya? Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan tapi ujian. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan tapi ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apakah ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Apabila ada orang miskin yang bersabar, mereka akan masuk surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya. Kok gitu? Iya, karena harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Allah Maha Adil, Pak. Orang kaya ini punya banyak kesempatan beramal, tapi Allah nggak lihat banyak sedikitnya, Allah lihat baik atau tidaknya. Kadangkala Pak, sedekah 1000 itu lebih baik dalam pandang Allah daripada 1 miliar. Satu orang sedekah 1000 nih. Dalam pandang Allah 1000 itu lebih besar daripada 1 M. Kok bisa? Kita tanya, bang, duit punya berapa bang? Ada bang 2000 bang. 2000 duitnya cuma. Dia sedekah 1000, dia infak berapa persen Pak? 50%. Satu orang infak 1 M masjid. Masya Allah. Bapak ada uang nggak di rumah lagi? Ada 100 M lagi. Berapa dia cuma infak? 1%. Jadi 1000 rupiah itu sebetulnya equal dengan 50 miliar. Kalau orang kaya tadi infak 50 M, orang miskin tadi infak 1000, sama nilainya. Faham Pak ya? Nah, seringkali 1000 rupiah mengalahkan 1 miliar rupiah. Maka jangan sok Pak ya, orang kaya Pak. Yang sombong. Kesalahan terbesar orang-orang kaya hari ini, dia menganggap dia kaya karena dia pintar. Nggak ada hubungannya Pak. Kesalahan terbesar orang kaya hari ini menganggap dia kaya karena kerja kerasnya. Bukan Pak. Kenapa dia kaya? Allah Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. Kalau Allah katakan Pak kaya, kaya Pak. Mau bodoh kayak mau miskin mau apapun, awalnya mau kampung tinggalnya, nggak sekolah. Kalau katakan kaya, kaya. Mau sekolah ke luar negeri, manajemen bisnis, S3, profesor, doktor. Kalau katakan miskin, miskin Pak. Paham Pak? Nggak ada hubungannya Pak. Kaya miskin Allah yang atur. Fungsinya apa? Ujian. Nah, maka hari ini hadirin mulia, kita mesti mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk, dia lari menjauh, dia sembunyi Pak. Tapi kalau orang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Kalau orang sudah takut sama Allah, baru dia taat sama Allah. Ya Pak ya. Nah, maka siapa itu Allah Pak? Bagaimana cara mengenal Allah? Nabi ajarkan, jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharilah iman-iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Apa maksudnya Pak? Kalau sendirian zikir banyak-banyak Pak. Sambil bawa motor tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Antum touring Pak 10 kilo, entah berapa ribu kali la ilaha terucap. Ya, bisa nggak kira-kira Pak zikir? Latihannya memang harus berbunyi dulu Pak, bersuara dulu, nggak bisa kalbin. Oh, zikir dalam hati, nggak boleh keras-keras zikir. Makanya Bapak datanglah mursyid zikir, belajar zikir Pak. Orang yang tak belajar zikir dia tak paham kenapa itu diajarkan harus keras, harus goyang semuanya. Itu tarbiyah Pak. Kalau zikir diam-diam itu Pak, itu profesional, itu para wali-wali Allah. Mulutnya nggak bergerak, tapi hati terus Allah, 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 Allah. Kenapa? Sebelum itu dia sudah berjuta kali mengucapkan itu, la ilaha illallah, la ilaha. Kita nggak lihat, kita nggak nampak di mana dia latihan. Ya. Kalau sekarang saya suruh nih semua teman-teman bikers, antum zikir ya 1000 kali saja la ilaha illallah, tapi jangan bersuara, diam semua 1000 kali ya, hitung. Nggak sampai 100 ngantuk apa tidur Pak.
Makanya ditalkinkan sama guru-guru kita. Ayo ikutin semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 lewat Pak, 2000 lewat, 3000 lewat, 4000 lewat, 5000 lewat, 10.000 masih semangat. Lah, pas berhenti hati terus berucap la ilaha illallah, la ilah. Buktinya apa? Kalau sakit nanti yang keluar la ilaha illallah. Kalau kaget yang keluar la ilaha illallah. Kalau mati yang keluar apa? La ilaha illallah. Itu maksudnya Pak. Ini pas kaget aja masih copot-copot yang keluar. Masih kadang-kadang kata-kata jorok yang keluar. Saya dengar ibu-ibu kadang-kadang aneh-aneh yang diucapkan. Bukan punya dia disebut. Itu latah macam apa itu Pak? Bahaya itu. Latah kita la Allah, Allah, la ilaha illallah. Saya sering survei Pak. Saya kan kalau di masjid-masjid teman-teman saya tua-tua semua di Cibubur sana. Habis sholat saya pijit-pijit tuh kakek-kakek. Kaki itu kalau dipencet-pencet Pak, jari-jari kaki itu refleksi kan sakit tuh Pak. Saya pencet ke cek. Dari 10 orang saya pijit Pak, mungkin 1 orang 2 orangnya ucap Allah Pak. Yang lainnya aduh. Udah tua Pak, gimana malaikat mau datang? Aduh, udah. Pak Allah, Pak Allah. Ya, baru Allah katanya. Kalau orang di hatinya ada Allah, Pak, nggak usah diajarin Pak. Otomatis itu Allah keluar. Botol tuh kalau diisi susu dituang keluar apa Pak? Susu. Diisi madu dituang keluar apa? Madu. Diisi kopi dituang keluar apa? Diisi racun dituang keluar racun. Hati manusia ini ada 4 saluran. Yang pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang keempat pikiran. Apa yang dibicarakan manusia didengar, manusia dilihat, manusia difikirkan, manusia masuk ke hatinya. Hati-hati bicara Pak. Orang yang hari-hari bicara dunia, dengar dunia, lihat dunia, fikir dunia, hati dia penuh dengan dunia. Bangun tidur bukan ingat Allah, nggak baca doa dia, tapi dia ingat pasar, ingat dunia, ingat kebun, ingat sawah ladang, ingat kantor. Ya Pak. Nabi itu ajarkan Pak, bangun tidur ingat Allah, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jujur Pak. Bangun tidur ingat Allah, sukses. Malaikat catat pahala. Ini ujian. Bangun tidur langsung diuji. Tapi kalau bangun tidur ingat selain Allah, gagal. Ini banyak orang bangun pagi ingat dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari bicara dunia, sore hari kerja dunia, malam hari bicara dunia, tidurnya mimpinya dunia Pak. Tahu-tahu meninggal dunia. Nah, maka mulai hari ini Bapak sekalian, kita banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Ya, banyak-banyak dulu di majelis yang bicarakan kebesaran Allah, dengar kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah. Perhatikan wajah kita, perhatikan semua lingkungan kita, perhatikan langit, bumi, bagaimana langit diciptakan, matahari bergerak on time Pak. Kalau matahari itu berhenti sebentar saja berputar, Allah tak atur, tak jaga, sebagian dunia akan terbakar, sebagian bumi ini akan membeku. Subhanallah, Allah atur semua. Nah, coba lihat kebesaran Allah, banyak-banyak memikirkan kebesaran Allah. Ya. Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini didengarkan, camkan kata saya baik-baik. Ini pelajaran anak SD, anak kecil bisa buat. Mulai hari ini jangan pernah berbicara apapun, mengucapkan perkataan apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita, melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, kegiatan kita. Gimana caranya? Kalau mau menguji anak cantik, istri cantik, katakan Masya Allah. Masya Allah cantiknya anakku, Masya Allah pintarnya cucuku. Nggak ada nih, oh pintar kali kau nak, mantap. Bilang sama istri, hebat kita ya bikin anak ya. Bukan kau yang bikin anak, siapa yang bikin? Allah. Masya Allah, Allah yang hebat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Kalau mau janjian Pak, teman-teman di grup Baikor Subuhan, besok pagi ada kajian, teman-teman semua merapat kumpul ya, kita ketemu di Rumah Warna. See you bro.
Ini bagus nggak iklan, Pak? Benci Allah dengar kalimat itu, Pak. Apa susahnya katakan insya Allah besok kita jumpa? Insya Allah, karena tak ada yang jamin kita hidup sampai esok pagi. Kalau berjanji ucapkan insya Allah, kalau hilang barang, hilang ini semua katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi saya kaget barusan, Pak. Tas saya periksa, handphone hilang satu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu-tahu datang satu orang, bang, handphonenya ketinggalan tempat makan. Balik lagi, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalimat yang keluar di mulutnya orang beriman. La haula wala quwata illa billah. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Ya, Pak. Bukan knalpot yang kasih panas. Siapa? Allah, Pak. Bukan api yang kasih panas. Nabi Ibrahim menggigil dalam kobaran api. Menggigil, Pak. Allah perintah api, ya nar kuni bardan. Hai api, jadilah dingin. Kedinginan Nabi Ibrahim. Api menyala-nyala. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Subuh ini kita tidak berjumpa, namun Allah yang jumpakan kita. Faham, Pak? Libatkan Allah. Kita tidak berpisah sebentar lagi, namun insya Allah Allah pisahkan kita. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. La ilaha illallah. Seluruh dunia membunuh kita, Pak, tak akan mampu tanpa izin Allah. Allah katakan hidup-hidup, Allah katakan mati-mati. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah.